Setelah di video sebelumnya saya berkeliling, melihat-lihat, dan mencicipi makanan khas yang ada di sekitar alun-alun Tegal, kali ini saya sudah kembali ke area stasiun Tegal untuk lanjut naik kereta api Tegal Bahari yang pada waktu itu baru saja mendapatkan upgrade sarana menjadi kereta New Generation. Bagaimana sensasi naik kereta api Tegal Bahari New Generation ini? Nanti akan berhenti di mana saja? Dan sepanjang perjalanan bakalan ketemu kereta apa aja? Cerita selengkapnya bisa kalian lihat di video berikut. Seperti biasa, kalau kalian penasaran ada objek menarik apa aja yang ada di sekitar stasiun Tegal ini, bisa ditonton terlebih dahulu video sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung boarding aja. Keretanya diberangkatkan sekitar 5 menit lagi. Untungnya di stasiun Tegal ini sudah tersedia gate dengan face recognition. Kereta Tegal Baharinya udah ready di jalur 3. Cepetan. Informasikan kepada seluruh penumpang kereta api Mata Remaja demi keselamatan Anda dan putra-putri Anda terhimbau untuk tetap berdiri di Karena di peron masih ramai penumpang kereta api Mata Remaja, kita masuknya lewat kereta makan aja. Sebelum lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu informasi menarik apa aja seputar kereta api Tegal Bahari ini. Tegal Bahari, namanya berasal dari kota tujuan atau asal keberangkatan kereta ini, yakni kota Tegal. Dan Bahari yang merupakan singkatan dari slogan kota ini, yakni bersih, aman, hijau, asri, rapi, dan indah. Selain itu, kata Bahari juga merupakan kata yang menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan laut sesuai dengan letak geografis kota ini yang berada di pinggir laut, dan sebagian besar aktivitas ekonomi kota ini juga berkaitan dengan kelautan, bahkan sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Kemudian mulai tanggal 16 Juli 2025 ini, kereta ini mendapatkan upgrade sarana menjadi New Generation. Seperti kereta api New Generation pada umumnya, kereta ini juga sudah dilengkapi dengan Passenger Information Display. Dan seperti inilah penampakan kursi kelas ekonominya yang sudah mempunyai fitur revolving. Di bawah rak penyimpanan juga sudah terdapat nomor bangku. Dan di setiap ujung keretanya juga dilengkapi dengan display informasi. Tak lupa di setiap sisi jendelanya terdapat gantungan seperti ini. Dan di setiap barisnya juga telah dilengkapi dengan colokan seperti ini. Untuk legroomnya juga cukup lega,
Di belakang kursi juga telah dilengkapi dengan kantong seperti ini. Oke, pukul 15:59, kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Tegal, awal 1 menit dari jadwal. Yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di podcast. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew. Budinya bisa dipelet seperti ini, bisa pakai sandal musola tadi. Kalau nggak bawa sarung atau mau kena juga bisa pinjam di sini. Setelah menunaikan kewajiban, saya kembali duduk di seat saya, yang kebetulan berada di sebelah jendela. Mumpung hari masih terang dan cuacanya juga sedang cerah-cerahnya, mari kita nikmati perjalanan kereta api Tegal Bahari ini.
train's arrival. Thank you. Berhenti di stasiun Babakan 3 menit aja. Kereta api Tegal Baharinya diberangkatkan kembali.
Balai Yasa Mekanik Cirebon Perujakan. Di sebelahnya ada kereta pengangkut balas. Ini ada perjabangan jalur kereta dari arah Luwung, Sindang Laut, Ciledug, Songgom, Purwokerto, hingga Jogja dan seterusnya. Akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat sesuai jadwal pada pukul 17:24. Terima kasih. Selamat sore. Sore pelanggan yang kami hormati, kami informasikan kereta api Tegal Bahari akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat sesuai jadwal pada pukul 17:24. Kami lagi kereta api Tegal Bahari akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat sesuai jadwal pada pukul 17:24. Terima kasih dan selamat sore. Kereta api berantas yang baru aja tiba dari arah Pasar Senen. Selain untuk naik turun penumpang, di sini kereta Tegal Bahari juga melakukan pengisian air, sehingga berhentinya agak lama. Kereta api berantasnya berangkat duluan. Di sini berhenti sekitar 7 menitan aja. Lawang Jaya Premium, langsung dia nggak berhenti di sini. Setelah 20 menitan berhenti di Cirebon Perujakan, kereta Tegal Bahari yang kita naiki diberangkatkan kembali, tepat waktu sesuai jadwal. Untuk penumpang yang naik di sini tadi lumayan sih, nggak sedikit, tapi juga nggak begitu banyak.
melintas langsung stasiun Cirebon. Di sini kereta api Tegal Baharinya nggak berhenti. Stasiun Cangkring, kita melintas langsung. Untuk kecepatan rata-rata kereta Tegal Bahari segini, walaupun secara teknis keretanya mampu dipacu hingga 120 km per jam.
persiapan masuk stasiun Jatibarang. Kereta api Brawijaya, Gambir, Malang. Diberangkatkan lagi, tadi di sini berhenti sekitar 11 menitan. Karena udah masuk waktu maghrib, nanti kita ke kereta makan buat sholat, sama sekalian buat ambil makanan yang udah dipesan tadi. Jadi walaupun ada gambar menunya, kadang menu yang tersedia bisa berbeda. Karena kereta makan Tegal Bahari ini belum tersedia kompor, makanan yang tersedia di sini bukan yang dimasak langsung di atas kereta. Seperti inilah penampakan meja dan kursinya. Ada juga meja yang lebih lebar, tapi karena lagi rame, saya sorot yang di bagian sini aja. Dan inilah makanan yang saya pesan kali ini, nasi hokben seharga 45.000. Tadi saya request diangetin lagi pakai microwave, jadi kelihatannya agak ngebul gini. Karena di luar jendela udah gelap dan gak kelihatan pemandangan apa-apa, supaya nggak gabut, kita coba pantau perjalanan kereta ini lewat aplikasi KAI Akses. Posisi kereta kita antara petak stasiun Cipunegara dan stasiun Pegadaian Baru. Supaya lebih jelas, kita coba buka Google Maps. Tadi udah kelewatan stasiun Pegadaian Barunya, sekarang mendekati stasiun Cikaung. Dan beginilah suasana kabin kereta ekonomi Tegal Bahari saat mode malamnya. Ya lumayan lah buat istirahat. Gak terlalu silau dan gak terlalu gelap juga. Jam 8 kurang 6 menit diberangkatkan kembali dari stasiun Cikarang.
Kali ini saya turun di stasiun Bekasi lagi. Sedikit review dari saya mengenai perjalanan kereta api Tegal Baharinya di kereta ekonomi. Karena sudah menggunakan sarana kereta New Generation, sudah pasti dari segi kenyamanan lebih baik dari kereta sebelumnya. Interiornya sudah cukup kedap dan cukup informatif berkat display informasi yang ada di setiap ujung kereta. Untuk kursi kelas ekonominya, walau bukan yang empuk-empuk banget, tapi cukup oke karena sudah ada armrest di tengahnya. Legroomnya terasa lega, serta kursinya yang sudah bisa diputar searah dengan perjalanan. Di setiap baris kursinya juga sudah tersedia port colokan listrik dan ada ruang di jendela yang bisa digunakan untuk meletakkan barang atau minuman. Dan tak lupa ada gantungan yang berada di setiap pilar jendelanya. Kacanya sendiri juga nggak terlalu gelap, jadi bisalah sore menjelang maghrib masih melihat pemandangan di luar secara jelas. Untuk suara announcement yang biasanya menjadi keluhan saya di kereta New Generation, di sini ternyata sudah lebih baik. 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di podcast. Kemudian untuk mode malam di kabin kereta ekonomi ini juga sudah bagus, dengan pencahayaan warm white yang tidak bikin silau, namun tidak terlalu gelap juga. Untuk fasilitas lain seperti toilet yang sudah ada foot washernya, memudahkan untuk berwudu. Lalu ruang sholat serta meja kursi di kereta makannya juga sudah sama-sama bagus, baik dari segi desain, luas, dan fungsinya. Dari segi durasi perjalanan sekitar 4,5 jam, membuat kereta ini bukan pilihan yang paling cepat untuk perjalanan dari dan menuju Tegal dari arah Jakarta. Kalau mau lebih cepat, ada pilihan kereta lain seperti Tawang Jaya Premium dengan durasi sekitar 3,5 jam saja, di jam keberangkatan yang gak jauh beda dengan kereta api Tegal Bahari ini dari arah Tegal. Terakhir, dari segi harga, di harga sekitar 160 hingga 180 ribuan di kereta ekonominya, menjadikannya kereta api komersil paling murah di rute Tegal Pasar Senen atau sebaliknya hingga saat video ini dibuat, serta menjadi paling worth it dari segi fasilitas karena sudah mendapatkan sarana kereta stainless steel New Generation. Kereta api Tegal Baharinya diberangkatkan kembali hingga nanti tujuan akhirnya di stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, kali ini saya turun di Bekasi lagi karena
besok ada trip lagi dan mesti berangkat pagi-pagi. Oke, sebentar, ada satu kereta yang datang lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis video saya. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya.